Ketika dulu sebelum ini guru-guru banyak yang diadukan ke polisi oleh orang tua hanya gara-gara apa istilahnya memberikan kedisiplinan lewat misalkan ya mungkin nyubit atau nempelin dan sebagainya. Nah, kemudian kan sampai ada yang dipolisikan. Benar-benar. Ternyata sekarang mengalami bagaimana seorang orang tua ngajarin anak. Saya tadi baca di mana itu ada anak ibu yang mengajar sampai karena saking jengkelnya dia sampai memukul pakai selang. Si anak dipukul pakai selang. Dia pakai selang. Itu memang alasannya apa? Karena dia bilang anak ini kok diajar berkali-kali kok enggak paham-paham gitu. Ya. Begitulah anak Anda di sekolah mungkin seperti itu Pak. Bahasa kasarnya mungkin seperti itu, tapi memang tugas guru. Dan itu ternyata orang tua itu dipanggil polisi. Ada sejarah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Tuh, Sam Bimbo. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Udah lama nggak nyanyi pak Haji ya? Iya, kebetulan kemarin dapat anugerah dari Allah. Masya Allah. Makanya saya juga sebenarnya kangen dengar Pak Haji nyanyi di media sosial. Biasanya kan Pak Haji yang paling rajin posting. Ya. Sama si produser juga sekarang udah jarang sebulan. Sekedar hiburan aja Mas. Tapi sudah pulih Pak Haji ya? Kalau 100% pulih belum, ya mungkin sekitar 80% ini. Masih ada batuk-batuk. Seperti barusan saya nyanyi itu masih nahan sebenarnya. Iya, tadi perasaan ada nada-nada yang harus ditahan ya, gitu. Karena ada batuk pengen keluar nih. Pak Haji berarti sudah menjalankan aktivitas seperti biasa Pak Haji? Alhamdulillah sudah. Ya kalau aktivitas sudah seperti biasa, cuma mungkin saya belum bisa rutinitas yang seperti biasa gitu goes gitu ya. Berapa lama Pak Haji harus istirahat? Sebulan ya? Bed rest saya hampir sebulan. Hampir sebulan sudah nggak ngantor? Nggak kantor 3 minggu, kemudian masa pemulihan gitu. Kemudian itu ya karena saya juga ngambil cuti sakit. Pak Haji juga sempat dikabarkan ini loh, apa namanya, terjangkit COVID. Betul. Tapi tidak apa-apa karena memang musimnya. Yang jelas setelah kami juga atau saya sudah berusaha berobat ikhtiar. Alhamdulillah dari beberapa dokter yang sudah saya periksa ke sana tidak ada satupun yang menyatakan bahwa saya COVID. Hasil rapid test juga alhamdulillah non reaktif. Hasil cek lab juga bagus, dan setelah diperiksa di ahli penyakit dalam di Denpasar, saya positifnya adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan. Ya. Karena di kampung sempat gempar juga Pak Haji. Wah Pak Haji Agus harus berangkat ke Denpasar. Waduh, ini kampung bisa lockdown ini. Karena saya juga ngalamin itu Pak Haji. Ya. Saya ngalamin tidak bisa mencium aroma apapun. Ya. Padahal nggak pilek Pak Haji. Iya, itu memang salah satu ya gejala virus ini yang jadi ya tidak hanya COVID ya. Memang salah satu gejala COVID bisa jadi itu adalah kehilangan penciuman dan kehilangan rasa. Tidak bisa mengecap. Iya, tidak bisa. Tetapi juga itu artinya COVID itu tidak harus seperti itu gitu ya. Dan hilangnya pengecap atau asnomia itu juga bukan hanya COVID gitu, yang lain pun bisa termasuk seperti saya ISPA. Iya, apalagi sekarang banyak informasi, artikel juga banyak di-sharekan di media sosial Pak Haji bahwa batuk, pilek, terus tidak bisa mengecap, tidak bisa mencium aroma apapun. Salah satu tanda-tanda COVID-19. Masya Allah, saya langsung ya sudahlah. Tapi akhirnya memang berpikir positif sepertinya jadi syarat utama untuk bebas dari penyakit ini. Pak Haji sempat kepikiran, bener nih saya kayak
Kayak COVID ini gitu. Karena apa, gejala seperti yang tadi disampaikan. Kita juga sering baca artikel-artikel itu. Begitu kita baca dan ternyata saya rasakan itu gejalanya sama, sempat khawatir. Tetapi kembali saya pasrahkan sama Allah. Apapun yang terjadi sudah kehendak Allah. Ketika saya mau dirapid dalam kondisi drop itu, saya sudah pasrah, saya reaktif dah ini. Saya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ya non reaktif. Hasil itu juga di rumah sakit, kita bawa di rumah sakit, keterangan dokter enggak apa-apa, bagus hasil labnya, silakan Bapak di rumah saja. Iya, soalnya banyak informasi seperti itu, jadi kita ya namanya manusia kan was-was juga Pak Haji. Ketakutan itu ada, jangan sampai orang di sekitar kita, bahkan lingkungan kita sendiri terjangkit seperti itu. Dan kebetulan kemarin ba'da Idul Adha itu kayaknya di lingkungan ini hampir rata kena ya. Hampir termasuk dia. Satu rumah satu orang itu dapat ya. Wajib itu. Iya, begitu saya cek, wah, selain saya, istri saya juga sempat ngalamin itu kan. Produser juga sempat ngalamin itu. Sempat, betul. Sempat ngalamin itu. Telepon, ini ada bintang tamu nih, datang. Jawabannya saya lagi nggak enak badan. Waduh. Aduh, studionya apa kabar ini? Nah, Pak Haji, ngomong-ngomong perkara COVID kan bukan hanya urusan kesehatan aja Pak Haji. Apalagi sekarang Pak Haji kan selaku kasih pendidikan Islam. Itu dunia pendidikan sampai kapan akan seperti ini Pak Haji? Wallahu a'lam ya. Jadi kalau pemerintah tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak-anak, sehingga selama COVID ini masih, maka dilarang untuk sekolah-sekolah memulai pelajaran tatap muka. Apa hal yang paling sering dicurhatkan oleh guru-guru terutama Pak Haji dengan kondisi pandemi ini? Yang pertama tentu ternyata guru-guru merasa mengajar tatap muka itu lebih gampang ketimbang harus mengajar secara daring. Itu yang pertama. Iya. Artinya Pak Haji boleh deketan dikit Pak Haji. Mengajar daring itu lebih susah menurut guru-guru itu. Berat Pak Haji. Berat. Yang kedua juga curhatan dari orang tua juga sama. Orang tua juga ternyata memiliki anak 1-2. Ternyata mengajar anak-anak itu lebih susah ya. Benar. Apalagi guru yang satu kelas bisa 2 kelas 40-30. Iya benar. Bagaimana? Tapi kalau di sini ada ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya. Ketika dulu sebelum ini guru-guru banyak yang diadukan ke polisi oleh orang tua hanya gara-gara memberikan kedisiplinan lewat misalkan ya mungkin nyubit atau mengkalan dan sebagainya. Kemudian kan sampai ada yang dipolisikan. Benar. Ternyata sekarang mengalami bagaimana seorang orang tua ngajarin anak. Saya tadi baca di mana itu ada anak ibu yang mengajar sampai karena saking jengkelnya dia sampai memukul pakai selang. Si anak dipukul pakai selang. Dia pakai selang. Itu memang alasannya apa? Karena dia bilang anak ini kok diajar berkali-kali kok enggak paham-paham gitu. Ya. Begitulah anak Anda di sekolah mungkin seperti itu Pak. Bahasa kasarnya mungkin seperti itu, tapi memang tugas guru. Dan itu ternyata orang tua itu dipanggil polisi. Terbalik jadi. Iya, memang saya mengalami sendiri Pak Haji. Dengan tiga anak kan. Ya. Kondisinya jadwalnya beda-beda, tugasnya beda-beda, bahkan satu hari itu satu anak bisa dapat 3 sampai 4 tugas Pak Haji. Ini belum kuotanya. Ya kan, yang sekarang jadi kendala kan adalah kuota untuk belajar. Betul. Nah, dari pemerintah sendiri nyiasatinya gimana Pak Haji? Sedangkan kan kalau dibilang tidak semua kakak atau keluarga itu mampu untuk membeli kuota. Betul. Kita banyak menyaksikan di media sosial ada seorang anak yang harus berjuang hanya untuk membeli HP karena dia tidak punya HP. Kemarin saya juga baca seorang anak punya ayam hanya satu-satunya, dijual ayam itu untuk apa? Untuk beli HP kan? Hanya untuk belajar. Nah, dalam hal ini pemerintah menyiasati atau untuk membantu untuk pembelajaran daring itu. Jadi ada setiap siswa itu diberikan kuota ya. Diberikan kuota 1 bulannya 50.000. Nah, dari mana itu? Bisa diambilkan dari biaya operasional sekolah atau BOS. Oh, BOS itu. Ya, jadi kalau di madrasah, saya nggak tahu, kayaknya sama kalau di pendidikan, dinas pendidikan. Tapi kalau di madrasah yang sudah kita
lakukan adalah pemberian kuota itu pulsa itu 50.000 per bulan untuk anak-anak. Tetapi karena terbatas, yang diutamakan tentu saja anak-anak yang memang kurang mampu. Nah, yang kurang mampu itu yang diutamakan gitu lah. Dan ini sudah kita sosialisasikan ke madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Kelungkung bahwa silakan Bapak Ibu untuk memberikan kuota kepada siswa-siswa yang khususnya tidak mampu, karena memang ini penting. Syarat menilai keluarga yang tidak mampu itu dari mana Pak Haji? Karena bisa dibilang pandemi ini pukul rata efeknya. Ya, betul. Tetap sekolah kan sudah punya ini ya, punya data. Sebelumnya sudah punya data anak-anak yang memang tidak mampu kan begitu. Jadi dari situ mereka sudah bisa mengambil kesimpulan, oh ini anak-anak yang tidak mampu. Nah, ketika nanti ada banyak tambahan dengan kondisi ini di mana yang tadinya mampu bisa jadi tiba-tiba dia benar. Itu juga bisa berikan. Bahkan kalau memang ada dananya boleh diberikan semuanya. Tetapi tentu karena bos ini peruntukannya bukan hanya untuk kota gitu untuk hal-hal lain, maka ini kan secukupnya, artinya sudah diberikan berapa untuk ini, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oleh karena itu pinter-pinter guru di situ mengelolanya. Jadi jangan sampai habis diambil untuk kota, kan juga tidak. Bukan hanya siswa ya, gurunya pun diberhak. Oh, ada jatahnya sendiri. Jatahnya. Karena kan guru juga harus memerlukan kuota. Iya benar. Sebenarnya kondisi seperti ini dengan daring itu guru lebih tugasnya lebih ringan atau sebenarnya lebih berat? Lebih berat sebenarnya. Karena apa? Padahal kan guru nggak perlu datang ke sekolah. Kan itu sebenarnya jauh lebih gampang, Pak Haji. Secara kasat mata ya, tetapi secara psikis dan ketika mereka sudah ini ternyata lebih sulit gitu ya. Pertama dia harus memberikan tugas kepada masing-masing siswa. Betul. Satu. Ya. Nanti ada siswa yang ternyata memang nggak bisa. Harus mengumpulkan kan tugas. Betul. Itu harus dikumpulin juga. Ya. Ada anak yang dengan berbagai alasan mungkin sampai besoknya belum juga ngumpulin kan begitu ya. Banyak yang seperti itu banyak. Dan itu memang ya kalau kita melihat tetap akan ditoleransi. Gini, kalau kemarin kita sudah memberikan ini. Jika ada anak yang memang secara tidak mampu untuk itu, maka guru kita berikan ya istilahnya supaya turun ke anak itu sendiri. Ya, istilahnya on the spot itu ya. Jadi mereka mendatangi anak-anak itu. Jadi kalau kalau kendalanya apa di situ, atau mungkin seperti yang dialami oleh madrasah Hidayah Kelungkung yang digialkan itu, jadi gurunya salah satu contoh yang sudah dilakukan itu salah satu guru melaksanakan pembelajaran di suatu tempat. Di situ ada beberapa anak yang memang sekolah di Min. Nah, jadi guru yang datang ke situ, contoh ke Kusambe ya. Oke. Di Kusambe kan banyak anak-anak yang sekolah di situ. Betul. Si guru ini datang. Nanti di mana tempatnya belajarlah mereka yang ada di situ. Oh, jadi solusi adalah guru nyamperin. Guru yang datang, guru yang turun. Ya karena saya lihat kan kondisinya begini Pak Haji, tidak semua orang tua mempunyai kapasitas intelektual yang sama satu sama lain kan, seperti itu Pak Haji. Belum lagi kesibukan. Ya, satu sisi mereka harus tetap berjuang di tengah kondisi pandemi, satu sisi juga mereka harus ada perasaan tidak enak jika anak kita sendiri yang tidak nyetor tugas. Seperti itu Haji. Makanya saya kadang-kadang berpikir gini, waduh, ini kalau orang tua yang mohon maaf mungkin tidak tamat sekolah, ini bagaimana solusinya? Jadi seperti yang Pak Haji jelasin, guru yang nyamperin. Itu dilakuin setiap hari Pak Haji. Kalau mungkin tergantung gini ya, bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali gitu ya, atau mungkin sebagai kebutuhan. Yang jelas biasanya kalau guru datang pada intinya dia memberikan penjelasan, kemudian memberikan tugas. Nanti besok atau minggu depannya ketika ada pelajaran lagi diserahkan gitu. Tapi sekalipun sudah ada kuota Pak Haji ya. Sudah kuota udah disiapin, sekolah udah nyiapin jatah untuk kuota itu. Ternyata ada masalah baru lagi, yaitu RAM handphone yang tidak memadai.
Kejadiannya gitu Pak Haji. Iya. Teman-teman ada beberapa teman-teman sekolah anak saya yang ibu saya nggak bisa lagi Video. untuk kirim video, Ya. memori saya kepenuhan. Saran gurunya adalah ya hapus dulu video-video yang sudah disetor, sudah tapi masih kurang cukup. Ya kalau gitu foto-foto dihapus. Waduh. Sedangkan foto-foto itu adalah foto-foto dagangan mungkin Pak Haji. yang emang harus ada di handphone. Betul. Itu kan jadi masalah baru. Banyak kendala, banyak masalah dengan hal ini. Makanya oleh karena itu ketika kami kemudian mengadakan sosialisasi di salah satu madrasah, kita orang tua hadirkan, banyak orang-orang tua yang curhat dan mengeluh kondisi seperti ini. Dia berharap bahwa segeralah tetap muka, kami sudah tidak kuat ya kan gitu. Iya benar. Tetapi kembali kalau kita melihat bahwa pemerintah tetap yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Seandainya ada satu siswa gitu kan, lalu kemudian merembet, tanggung jawab kita semua. Iya juga kan, benar kan beberapa sekolah sudah sempat buka Pak Haji ya? Tetapi kemudian karena Kelungkung ternyata semakin kesini, karena dulu Kelungkung kan sempat zona hijau ya, betul, sampai hampir nol, tiba-tiba sekarang mencuat bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Akhirnya banyak yang kemudian, dan memang harus wajib itu untuk tidak membuka lagi. Nggak kuat loh Pak Haji. Oh iya. Nggak kuat sebenarnya kita sebagai orang tua yang bukan nggak kuat sebagai orang tua, tapi memang untuk mendidik anak butuh sebuah ini apa namanya, sebuah lembaga untuk mendidik anak. Kita orang tua nggak kuat. Tugasnya udah cari duit aja lah buat nyekolahin anak. Mungkin kalau beda kan mendidiknya orang tua di rumah dengan cara mendidik guru di sekolah kan berbeda. Mendidik anak orang tua itu bagaimana dia cara berakhlak, beradab dan sebagainya. Ya sama sih sebenarnya, tapi di sekolah kan lebih keutamakan kepada bagaimana dia mendalami sebuah ilmu, kan begitu ya. Betul. Nah, sementara yang namanya orang tua tidak semua memiliki ilmu yang sama. Nah itu dia kondisinya. Jangankan orang tua biasa, sekalipun dia guru. Ya betul. Ketika dia mengajar anaknya, ternyata kadang-kadang si anak itu lebih membangkang kepada orang tua ketimbang gurunya. Guru. Dengan kata lain, anak itu lebih percaya kepada guru daripada orang tua, sekalipun orang tuanya guru. Yang saya pelajari di sini gini Pak Haji, di sebuah lembaga itu kenapa anak-anak belajarnya jadi lumayan rajin dan lebih rajin daripada di rumah, karena mereka ada teman, interaksinya. Iya. Kemudian ya mungkin motivasi, ada lingkungan yang sama kan gitu ya. Beda dengan di rumah. Gitu. Dan orang tua pun ternyata saya mengalami, kalau ngajarin anak sekali, 2 kali, 3 kali dia masih ini, kita keburu jengkel. Betul ya? Iya Pak Haji. Kan, gitu. Kok nggak ngerti dia ngajarin gitu. Padahal ya memang pemikiran kita sama pikiran anak kan beda gitu loh ya. Kita sudah ngalamin, kita sudah belajar itu, sementara anak kan tumben gitu loh. Iya. Tetapi ya itulah seringkali emosi kita yang dikedepankan ketika menghadapi anak, dan si anak pun lucu. Anak pun demikian, ketika disuruh sama orang tua, malesnya luar biasa. Iya loh, kenapa gitu ya Pak Haji ya? Lah itu yang pertama barangkali itu karena ujian untuk kita sebagai orang tua. Jauh mana kesabaran kita diuji oleh Allah nih, lewat anak kan kita ya. Iya betul. Dari berbagai arah kita, memang tidak semua tentu saja. Ada anak-anak yang memang manut sekali sama orang tua gitu kan. Ini paling enak dia Pak Haji. Ini istrinya guru, dia tinggal jalan-jalan aja. Tapi saya yakin dia lebih khawatir kepada anaknya juga sama gitu. Buktinya dijemput anaknya. Ternyata setelah saya koreksi, saya tanya, saya usut, Anda kenapa kok sakit-sakitan sekarang? Jawabannya dia adalah, ternyata sakit saya adalah sakit kangen sama anak saya. Saya jemput anak saya. Nggak kuat jauh sama anak Pak Haji. Dan ternyata bagus dan nyampenya ilmu dari guru ke murid memang butuh interaksi Pak Haji ya. Oh iya, nggak bisa video call itu tidak menggantikan interaksi di sekolah. Itu sangat-sangat terbatas. Mungkin perbandingannya 20 sampai 100% itu. Jadi ilmu pun yang didapat tentu saja sangat jauh kan begitu ya. Ya oleh karena itu harapan kita Covid ini segera hilang, anak-anak bisa kembali, orang tua bisa bekerja dengan nyaman kan begitu ya, ekonomi segera pulih. Kalau sekarang ya Allah, kita memang berat sekali.
dari segala aspek. Kalau saya pikir dulu zaman-zamannya kata orang tua dulu kan Pak Ji ya. Iya. Gunung Agung meletus tuh parah semua. Iya, kalau saya pikir ini jauh lebih parah daripada Gunung Agung meletus Pak Ji. Betul. Karena ini efeknya dunia ini. Kalau Gunung Agung meletus itu kan efeknya Bali. hanya Bali aja. Bali, iya. Jadi dunia pariwisata masih bisa masuk. Iya. Ya kan? Tapi sekarang kondisinya seluruh dunia, seluruh negara mengalami hal seperti ini. Orang ketika Gunung Agung meletus, justru ada orang yang sengaja mencari bagaimana sih kondisi gunung meletus itu. Banyak turis yang datang menyaksikan. Benar Pak Ji. Oh sekarang mana? Nggak usah jauh-jauh untuk meriset Pak Ji. Iya. Riset di lingkungan masing-masing. Nah ini perbedaan yang dan ini mungkin ya selama umur kita gitu lah dan orang tua kita inilah yang terdahsyat. Iya. Wabah dan sekaligus apa namanya ya. Dibilang ada Pak Ji. Dibilang nggak ada kok nggak kelihatan gitu kan. Ya inilah itu karena apa ya yang susahnya tuh karena tak kelihatan sehingga orang nggak percaya, banyak orang yang ini konspirasi tapi buktinya banyak orang yang korban kan, terutama Pak Haji juga yang merasakan efek sakitnya Pak Haji ya, karena memang sama ya meskipun alhamdulillah ya bukan itu karena sebenarnya barangkali sakit COVID itu nggak seberapa kalau ukuran sakit, sanksi sosial yang berat. Iya benar kalau dari sisi gejala-gejalanya kan Pak Haji mungkin sudah merasakan. Iya. Gejalanya itu kan sama dengan apa yang saya alami itu sebab ISPA itu. Cuma kan saya katakan bahkan ada yang ternyata dia memang terjangkit terpapar COVID sehat-sehat saja. Itu ya, tidak istilahnya orang tanpa gejala itu. Kan. Tapi yang jadi masalah itu bukan di sakitnya, justru di sanksi sosialnya. Ketika dia sudah terjangkit harus karantina 14 hari. Bayangkan dia umpamanya kalau dia suami ya, kemudian dengan istri harus meninggalkan anak-anaknya di rumah. Belum lagi akan dijauhi oleh tetangga. Oleh saudara. Betul, gitu kan. Betul. Dan yang paling parah yang sering kita baca di media sosial. Kalau kamu meninggal dalam keadaan biasa, kamu bisa ditakziahi, gitu kan? Iya benar. Orang ahli lah dan sebagainya. Coba kalau orang sudah mati COVID, barangkali disolatkan saja enggak, kan gitu ya? Iya betul. Nah itu orang dari situ orang semakin, fobia banget akhirnya. Sampai saya berpikir itu parahnya bangetan Pak Haji. Iya. Dijauhin masyarakat takut untuk mendekat sama kita. Itu udah saya katakan sanksi sosialnya yang berat. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkin biasa saja, begitu dia dikatakan positif, udah drop. Benar. Makanya seperti yang Pak Haji sudah sampaikan di awal bahwa berpikir positif itu juga menjadi salah satu kunci kesembuhan. Dan kita minta ya kepada kita ketika ada saudara kita siapapun itu di lingkungan kita itu ketika ada yang terpapar itu jangan dijadikan bahan celaan diskusi yang merebak ke sana kemari, tapi bisa kita dukung gitu loh. Bagaimana kita ikut mendoakan, bila perlu umpamanya di karantina kita hubungi dia, kita telepon, berikan semangat, motivasi. Dengan itu dia akan merasa saya diperhatikan dan akan insya Allah akan cepat sembuh gitu loh. Iya. Jangan justru dijauhi gitu loh. Ya kalau dijauhi secara karantina oke lah, tapi jangan lupa kita juga sekarang punya handphone. Hubungi dia gitu ya. Motivasikan. Saya punya teman juga sama 2 orang yang sudah terpapar gitu ya. Positif aja. Positif. Ya, saya hubungi. Sekarang kamu di mana? Saya lagi karantina ya. Saya berikan ya motivasi. Ini pasrah aja sama Allah. Ini takdir. Jangan banyak mengeluh. Semakin banyak mengeluh, Anda semakin sakit. Karena kejadian juga sama saya waktu itu Pak Haji. Ya. Begitu nggak bisa mencium. Ya. Nggak bisa ngecap terus baca artikel Pak Haji itu shocknya setengah mati tapi saya berusaha untuk saya sehat ya gitu betul. Saya sehat, saya hanya flu biasa. Betul. Apalagi terus kita secara tidak sengaja ngobrol sama temen, saya nggak bisa mencium nih, saya nggak bisa mengecap, wah sama OTG nih. Wah langsung pikiran masa sih saya kena gitu. Ya balik lagi, imunitas tubuh juga penting. Positive thinking juga penting. Jangan lupa Pak Haji, minum jamu rempah-rempah. Insyaallah.
Enggak lah. Jadi insya Allah itu menjadi syarat untuk kesembuhan dari sakit COVID. Dan kepada teman-teman juga yang seandainya kita doakan, kalaupun ada, jangan dijadikan bahwa COVID kena COVID itu jadi aib gitu. Jangan jadikan seperti itu. Jadi biasa aja. Sakit COVID kayak kena AIDS ya Pak Haji ya? Bahkan lebih dijauhin bener itu. Orang kalau ada penyakit AIDS kan interaksi masih boleh, deket-deketan masih boleh Pak Haji. Iya, salaman masih aman. Ini waduh luar biasa. Positif COVID. Makanya saya katakan lebih dahsyat dari apapun. Ya Allah, ini ujian terbesar kayak Pak Haji ya. Kita ngelawan musuhnya nggak kelihatan. Ya, itu dah yang salah. Mungkin kalau kita kelihatan kan gampang ya. Amerika kalau kelihatan mungkin orang yang terdepan akan menghancurkan. Benar. Tapi karena terkelihatan justru dia yang hancur sekarang. Iya, ya salam. Nah, jadi balik lagi kalau ke dunia pendidikan selalu ada pemerintah tetap selalu akan memberikan solusi sampai saat ini. Bahkan kemarin yang terakhir itu yang sebenarnya bikin kita senang ya. Pemerintah akan memberikan kuota 200.000 per bulan bagi PNS. Wah, itu kalau sampai ini. Padahal sekarang Pak Haji lagi sibuk untuk cari wifi Pak Haji. Tetapi saya tidak bisa karena yang diutamakan itu ya yang daring itu loh. Kayak guru. Kalau saya kan sudah normal. Artinya sudah biasa bekerja di kantor seperti biasa. Jadi saya tidak berhak sudah menerima. Jadi yang menerima itu adalah mereka yang masih melakukan WFH, work from house, atau guru-guru yang daring itu. Nah, yang daring itu juga sepertinya guru mempersiapkan materinya berat banget Pak Haji. Iya, karena dia mereka harus menulis kata-kata yang memang betul-betul murid gampang ngerti. Tugasnya halaman ini, temanya ini, di setornya begini. Terus apa yang harus dilakukan siswa? Mana yang akan gambar, mana yang video kan itu kan? Iya. Yang mana mau di video, yang mana mau digambar. Foto sama orang tua yang mana. Luar biasa. Itu sampai akhirnya jadi berantem Pak Haji. Siapa yang harus ngajar sekarang, gilirannya siapa gitu. Jadi belum HP-nya cuma satu. Nah. HP 1. Saya sering berebut sama anak-anak. HP 1 di mana jam belajarnya barengan dengan jam kerja. Jam kerja. Atau jamnya barengan dengan jam semulean. Itu hobi Pak Haji, itu hobi aja. Tapi Pak Haji sekarang udah mulai aktif semula ya Pak Haji? Mulai belajar lagi, tahap tapi belum karena itu saya katakan seperti tadi. Ternyata saya coba masih ada betul. Jadi suara berurinya belum keluar. Iya. Masih suara dulu sumbangnya aja. Oke, terakhir sebelum kita tutup ngobrol kita pada malam hari ini Pak Haji, itu kira-kira apa pesan yang bisa Pak Haji sampaikan ke teman-teman yang mungkin saat ini OTG lah, atau divonis reaktif? Yang pertama, kalau kita setelah rapid ya, setelah rapid kemudian kita reaktif, jangan cemas, jangan panik, santai aja. Karena orang reaktif itu belum tentu positif. Satu, yakinkan orang reaktif itu belum tentu positif. Yang kedua, setelah kita tahu reaktif, maka segera kita betul-betul menjaga, bila perlu karantina diri. Kemudian seperti yang dianjurkan, banyak minum vitamin, jaga tingkatkan imun, berjemur di jam 10 sampai jam 11. Kemudian banyak hal yang harus kita lakukan kan gitu ya. Terutama ya tingkatkan imun kita. Saya waktu kemarin sakit itu sama seperti itu, jadi pagi-pagi saya sudah minum ramuan jahe. Sama lemon. Terus kemudian artikel dan testimoni tentang minyak kayu putih yang katanya Abus saya lakukan. Sudah lakukan Pak Haji? Sudah lakukan, selain saya gosok saya minum itu. Tapi bukan minum satu botol ya. Orang biasanya ditetesin gitu Pak Haji. Ditetesin di lidah atau dimasukkan ke ini. Itu sudah saya lakukan. Berbagai macam hal yang ya untuk meningkatkan imun, vitamin C. Kemudian apa lagi ya? Ada saya dikasih, istri saya kan yang paling panik juga istri saya itu. Iya. Diberikan obat Cina, 1 dus itu ada berapa tuh? Habis belum ada. Tapi ya karena memang waktu itu secara gini penyakitnya belum ketemu gitu. Setelah ditemu belum ada vonis apa-apa Pak Haji? Belum ada. Jadi dokter yang 3 kali 4 kali di sini sampai ke rumah sakit, dokter hanya mengatakan ya enggak apa-apa, cuma batuk. Jadi belum ada vonis.
apalagi setelah diketahui hasilnya non reaktif. Jadi begitu setelah dibawa ke dokter mengatakan ini ISPA, saya sudah sembuh 50% itu. Oh begitu divonis ISPA? Iya, sembuh 50%. Kenapa? Pertama ketahuan. Kalau sudah ketahuan kan enak toh. Pikirannya udah mulai tenang. Oke. Udah mulai tenang dan obatnya juga jelas kan pasti yang. Iya benar. Dan dokter juga waktu itu ya nanti saya kasih obat dan vitamin. Bapak cukup minum air putih yang banyak, air hangat. Berarti itu kondisi kemarin itu lumayan menyita dan menguras pikiran Pak Haji? Luar biasa. Saya sampai turun berapa kilo ya? Iya sekarang Pak Haji kurusan loh. Kurus. Kelingkingnya. Sepertinya ini sekarang baju dan jas juga sepertinya udah nggak muat. Atau kebesaran Pak Haji? Iya, ini sebenarnya sudah mulai apa ya? Jadi saya rajin itu kalau timbang badan. Kemudian di kantor ada penimbangan badan. Jadi waktu saya sebelum sakit itu kan 95 ya. Begitu saya masuk kantor kembali, saya cek lagi itu tinggal 88. Artinya kan 7 kilo saya turun. Betul. Nah kemarin tadi saya di dalam waktu seminggu sudah 90. Loh naik lagi? Naik lagi. Tapi kata orang kalau kurus bukan Agus. Oh kalau kurus bukan ya, Agus. Ayi jadinya. Iya benar. Ya jadi menjaga pikiran tetap positif. Wah itu yang penting. Itu ya. Faktor dan utama. Tentu saja kita tetap berserah ya. Berserah pada Allah, berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari wabah ini. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkena pun mudah-mudahan Allah sembuhkan segera kan gitu ya. Ya. Dan semua kita diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Covid ini akan segera hilang dari peredaran dunia ini. Dan kita kondisi kita isolasi diri pun kalau kita ngerasa punya gejala-gejala yang mirip, kita mengisolasi diri itu sebenarnya mindsetnya adalah kita bukan 100% langsung kena. Bukan. Tapi kita juga menjaga lingkungan kita ya Pak. Ya. Membuat orang nyaman dan supaya ini tidak terpapar kepada orang kan gitu. Iya. Saya pernah menasihati orang gitu. Yang penting tuh bukan egonya diri, tapi lihat biar orang lain nyaman bagaimana caranya. Gitu. Betul. Itu mindset di isolasi. Iya. itu mindset isolasi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Betul. Tetapi bagaimana kita juga menghindari supaya tidak, kalaupun kita memang positif tidak mengena orang gitu. Iya. Kan orang juga nyaman kan begitu ya. Betul. Makanya kalau ada orang umpama yang terkena positif kemudian kita sampaikan ya kalau umpamanya dia rajin ke masjid jangan dulu ke masjid. Iya. Jangan dulu bersosialisasi sama yang lain itu kan. Kalau umpamanya dia belum paham tentang itu. Karena yang terpenting bukan untuk dirinya saja, bagaimana membuat orang lain nyaman. Gitu. Benar. Kalau orang lain udah nyaman, otomatis kita juga insya Allah banyak yang mendoakan Pak Haji ya. Betul. Oke Pak Haji, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, luar biasa. Jangan lupa untuk ditunggu lagi semulanya di Facebook. Insya Allah. Mohon doanya. Tapi bukan rekaman yang dulu Pak Haji, yang terbaru. Siap. Ya. Nanti duet sama si Dul Sumbang. Bukan. Iwan Fals. Iwan Fals kalau Iwan Fals. Makasih banyak Pak Haji. Siap, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam podcast Sekampungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya.